Baiklah, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami ingin memaparkan atau mempresentasikan hasil diskusi yang kami kerjakan. Adapun topik yang kami bahas mengenai pemasaran pertanian di era RI 4.0, yaitu pemasaran jagung di Indonesia. Sebelum kami membahas topik yang kami kerjakan, terlebih dahulu kami ingin memperkenalkan diri kami sendiri, di mana pemateri pertama yaitu saya sendiri, Nirwan Joshua Siombing NPM 188220018, dan ada yang kedua Sehat Marulitua Batubara NPM 188220026, dan yang ketiga ada Reza Palipi Brutu NPM 188220005. Baiklah, di sini saya akan membahas di mana adapun yang pertama aspek faktor produksi dan sarana produksi, yang kedua ada aspek usaha tani, yang ketiga ada aspek pengolahan hasil pertanian, yang keempat ada aspek pemasaran pertanian, dan yang terakhir ada aspek peluang pasar, pasar domestik dan pasar ekspor. Pemasaran pertanian di era 4.0. Memasuki era revolusi industri 4.0, transisi menuju pengguna mesin-mesin informasi yang terintegrasi dengan jaringan internet telah mempenetrasi semua sektor, termasuk sektor pertanian. Hal ini menjadi tantangan terutama bagi mayoritas petani yang masih menjadi tantangan atau mempraktikkan pertanian tradisional. Dengan tekanan semakin minim, lahan pertanian yang kini beralih fungsi menjadi kawasan properti dan industri. Pertanian yang inklusif kiranya bisa menjadi jawaban dan tantangan ini. Majunya teknologi yang ada di era industri 4.0 seharusnya dapat membantu menyelesaikan kendala dalam pemasaran produk pertanian. Kemajuan teknologi, sistem informasi dan komunikasi memudahkan petani memasarkan hasil produksi pertaniannya. Contoh, pengguna teknologi e-commerce berbasis marketplace yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Dimanapun ada aspek faktor produksi dan sarana produksi jagung Indonesia. Produksi jagung di Indonesia sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya lahan, modal, tenaga kerja, dan pengelolaan atau manajemen skill. Oleh karena itu, agar tanaman jagung dapat tumbuh dengan baik, diperlukan tempat penanaman yang sesuai dengan syarat tumbuh tanaman jagung. Aspek usaha tani jagung di Indonesia, di mana usaha tani jagung di Indonesia menguntungkan dengan keuntungan finansial sekitar 6,7 per hektar dengan rasio sebesar 1,73, dan secara ekonomi keuntungannya mencapai 8,7 juta per hektar. Nah, dengan R atau per C rasio sebesar 1,90, usaha tani jagung secara nasional juga memiliki daya saing. Baik, daya saing hal ini ditunjukkan oleh nilai koefisien DR, CR, dan PCR masing-masing sebesar 0,48 dan 0,54. Dengan demikian, usaha tani jagung efisien secara ekonomi dan finansial atau memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Aspek pengolahan hasil pertanian jagung di Indonesia. Produk olahan dari bahan baku jagung saat ini banyak beredar secara luas, di mana seperti pengolahan jagung menjadi susu jagung, dan juga jagung sebagai bahan baku industri seperti pengolahan minyak jagung. Nah, pengolahan komoditas jagung di Indonesia masih mengalami beberapa kendala, antara lain masih sedikitnya penggunaan lebih hibrida atau benih hibrida, kelangkaan pupuk, kelembagaan belum berkembang, teknologi pasca panen dan panen belum memadai, dan lahan garapan sempit. Baiklah, saya Reza Palipi Brutu, NPM 188220005. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi dari kelompok kami, yaitu aspek pemasaran hasil pertanian jagung di Indonesia. Yang pertama, untuk menjamin efektivitas kebijakan pemerintah melakukan operasi pasar terutama pada saat panen raya dengan membeli jagung petani melalui Bulog. Yang kedua, pasar jagung di dalam negeri semakin terbuka terhadap pasar internasional, sehingga harga jagung di dalam negeri juga dipengaruhi oleh harga jagung dunia dan nilai tukar mata uang. Yang ketiga,
Pelaku dalam sistem pemasaran jagung terdiri dari atas petani, pedagang pengepul, pedagang besar, peternak, dan pabrik pakan. Yang keempat, pemasaran jagung non-konsumsi umumnya dilakukan di rumah petani atau sawah. Sedangkan untuk jagung konsumsi, transaksinya umumnya dilakukan di pasar dan pembeli dominan adalah pedagang pengecer. Aspek yang berikutnya yaitu aspek peluang pasar, pasar domestik, dan pasar ekspor. Di mana yang pertama, peluang terus meningkatnya kebutuhan jagung dapat terlihat dari pertumbuhan konsumsi daging ayam di Indonesia yang relatif masih rendah, yakni 10 kg per kapita atau per tahun. Yang kedua, jadi ke depan kebutuhan jagung akan sangat besar karena merupakan bahan baku pokok pakan ternak. Kalau dikaitkan dengan ayam dan telur, keduanya merupakan sumber protein hewani yang paling murah bagi rakyat. Itu perlu kita sediakan secara cukup kesehatan masyarakat. Yang ketiga, karena itu jagung menjadi komoditas penting, bahan baku utama industri pakan ternak. Jagung memberikan kontribusi yang signifikan terhadap biaya produksi budidaya peternakan unggas, karena sekitar 50-70% bahan baku pakan ternak adalah jagung. Catatan Gabungan Pengusahaan Pakan Ternak Indonesia, kebutuhan jagung untuk industri pakan sebesar 9,35 juta ton per tahun. Mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan dari materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dalam penyampaian dari materi yang kami sampaikan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.